Wes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi Waalaikumsalam. semua. Pertama, pada pagi hari ini kami dari kelompok 4 kami mempresentasikan tugas mata kuliah otomatis industri kami. Kelompok kami terdiri dari Muhammad Irsyadul Ikam dengan NIM 010, saya sendiri di Muhammad dengan 05, Aldi Ramadan Bagus Santoso dengan NIM 36, dan Ahmad Bahtiar Kariska dengan NIM 39. Ya, langsung saja mungkin kami langsung memulai presentasi hari ini. Next slide. Ya, otomasi. Lanjut slide-nya. Otomasi ini merupakan langkah mekanisme yang memanfaatkan perangkat kontrol dengan daya tinggi untuk memproses manufaktur atau produksi lain. Ya, ini menggunakan perangkat seperti PC atau mengontrol dan mesin ya, sebanyak mungkin tenaga kerja manusia, sehingga otomasi industri ini merupakan proses pengganti operasi perakitan yang berbahaya dengan operasi otomatis. Otomasi industri terkait erat dengan teknik kontrol. Dalam kontrol otomasi industri, sejumlah besar variabel proses seperti suhu, aliran tekanan, jarak, dan level dapat dirasakan secara bersamaan. Lanjut. Jadi otomasi industri merupakan fungsi dasar dari sistem otomasi industri menggunakan berbagai fungsi lain seperti menghitung titik setel untuk sistem kontrol, penyalaan atau penghentian pabrik secara otomatis, pemantauan kinerja sistem, dan lain-lain. Ya, lanjut slide selanjutnya. Jenis-jenis otomasi industri sendiri. Otomasi pabrik produksi. Dalam industri proses, produk dihasilkan dari banyak proses kimiawi berdasarkan beberapa bahan baku. Dengan demikian, keseluruhan pabrik proses diotomatisasi untuk menghasilkan kualitas yang lebih tinggi dan lebih produktif serta kontrol yang dapat diandalkan dari variabel proses fisik. Adapun gambar yang pertama itu merupakan plan management, production scheduling and control, kemudian plan supervisor, control level, direct process, control level, dan plan. Selanjutnya yakni sistem otomasi manufaktur. Sistem otomasi manufaktur merupakan industri manufaktur membuat produk dari bahan penggunaan mesin atau robot dengan berbantuan kontrol komputer dan sistem robotik industri. Otomatisasi manufaktur menjadi sangat fleksibel dengan efisien. Seperti gambar di bawah ini, yakni menunjukkan hierarki sistem otomasi manufaktur di mana semua tingkat fungsionalnya diotomatisasi dengan menggunakan alat otomasi yang berbeda. Gambar di bawah merupakan hierarki sistem otomasi manufaktur di skala perusahaan maupun pabrik. Tingkat mesin pada level berbagai tingkat pengendaraan dan penggerak mengontrol proses manufaktur ini adalah tingkat instrumensi kontrol pada mesin. Kemudian hierarki sistem otomasi manufaktur pada gambar yang kedua ini merupakan tingkat mesin, tingkat sel atau grup, kemudian tingkat lantai, TOK, atau tingkat pabrik, dan tingkat perusahaan. Lanjut slide selanjutnya. Struktur otomasi industri.
Uh, pada gambar di PPT merupakan beberapa struktur otomasi yang menggambarkan elemen-elemen fungsional pada AI otomasi industri. Otomasi industri adalah platform sistem yang terintegrasi, fleksibel, dan berbiaya rendah yang terdiri dari berbagai fungsi seperti penginderaan, kontrol, pengawasan, dan pemantauan yang terkait dengan proses industri. Gambar di sebelah di PPT menunjukkan struktur otomasi industri yang menggambarkan berbagai elemen fungsional pada otomasi industri. Ada elemen penginderaan dan penggerak, kemudian elemen sistem kontrol, dan yang oranye itu elemen sistem kontrol, kemudian elemen kontrol dan pengawasan. Ya, lanjut slide selanjutnya. Adapun dari otomasi industri sendiri tentunya sangat-sangat memiliki banyak keuntungan. Di PPT ini kami memberikan beberapa keuntungan dari adanya otomasi industri. Yang pertama yakni peningkatan produktivitas tenaga kerja pada pabrik maupun perusahaan dan lain-lain. Jadi peningkatan produk lebih banyak dengan tenaga kerja yang minim atau memaksimalkan SDM. Kemudian yang kedua mengurangi biaya tenaga kerja atau produksi. Pengurangan tenaga kerja itu dapat lebih dikurangi dengan adanya otomasi industri dengan mesin maupun sistem-sistem kontrol yang lain. Yang ketiga mengurangi tugas manual rutin. Dengan adanya otomasi industri, tugas manual dapat dialihkan ke sistem otomatis sehingga menurunkan atau mengurangi tugas-tugas yang biasanya dikontrol dengan manual dapat dikontrol dengan otomasi industri, dengan otomatis. Yang keempat yakni peningkatan keamanan, tentunya dengan adanya otomasi industri, keamanan di sistem pekerjaan perusahaan maupun pabrik akan lebih aman karena di sistem dengan otomatis dan mengurangi tenaga kerja manusia. Yang kelima yakni membantu pemantauan jarak jauh. Pemantauan yang biasanya manual dapat dipantau dengan jarak jauh sehingga lebih efisien. Lanjut slide selanjutnya. Mungkin masih banyak keuntungan-keuntungan yang lain, tapi pada slide ini kami menyebutkan beberapa saja. Ya, selanjutnya yakni panduan lengkap otomasi industri. Panduan ini mencangkup dasar-dasar pada otomasi industri, termasuk yang utama prinsip dan konsep serta solusi teknologi yang memberdayakan otomatisasi modern dan aplikasinya di lingkungan industri. Lanjut. Ya, monggo. Selanjutnya, sejarah otomasi industri. Baik, saya lanjut ya Mas. Diawali dengan sejarah otomasi industri. Di awal revolusi industri itu pada tahun 1760-an. Kemudian yang kedua di tahun 1871 mengalami perubahan lagi di revolusi industrial sampai dengan tahun yang ke 1914 yaitu mulai mengalami revolusi digital pada industri-industri. Dan kemudian 2014 sampai saat ini itu ada industri 4.0. Dan kemudian di era-era sekarang ini ada yang beberapa negara yang sudah masuk ke industri 5.0 mungkin. Nah, untuk selanjutnya apa sih industri 4.0? Silakan di next Mas.
industri 4.0. Nah, apa itu industri 4.0? Nah, ditemukan oleh Klaus Schwab, seorang insinyur dan ekonom Jerman, pendiri Forum Ekonomi Dunia. Konsep industri 4.0 ini menggambarkan perubahan cepat dalam industri, teknologi, dan proses yang didorong oleh integrasi inovasi teknologi terkini. Otomatisasi dapat dicapai dengan sejumlah teknik dan pendekatan ilmiah, terutama mekanik, hidrolik, listrik, dan elektronik, pneumatik, dan komputer yang biasanya digunakan secara kombinasi. Inovasi teknologi ini bersama dengan solusi lain yang lebih spesifik dan pendekatan ini mempunyai dampak yang dramatis terhadap otomasi industri dan peningkatan secara signifikan efisiensi dan produktivitas secara keseluruhan ke tingkat yang sangat tinggi. Next, Mas. Nah, kemudian untuk industri 5.0 sendiri, apa itu industri 5.0? Industri 5.0 adalah serangkaian konsep industri utama lainnya yang hidup berdampingan dengan industri 4.0. Dalam industri 5.0, robot, mesin pintar, IoT, AI, dan big data masih menjadi kunci keberhasilan bisnis. Namun, sisi teknologilah yang menjadi kuncinya, diimbangi dengan lebih fokus pada keberlanjutan, ketahanan, dan peningkatan kualitas manusia bakat, didukung oleh perangkat yang semakin cerdas dan efisien. Nah, konsep industri 5.0 ini sebagian besar berfokus pada integrasi manusia yang bekerja bersama robot dan perangkat IoT di lingkungan industri otomatis dari masa depan. Industri 5.0 ini berpusat pada dampak manusia dan cara terkini teknologi dapat dimanfaatkan untuk memberdayakan pekerjaan dan kemampuan manusia. Next, Mas. Next. Nah, tujuan otomasi industri sendiri yaitu sangat penting untuk menjalankan dunia modern seperti kita tahu. Nah, menggunakan komputer, perangkat lunak, robot, mesin, dan kontrol canggih, sistem memungkinkan kita menjalankan semua proses dengan waktu dan tenaga minimum, sehingga menghasilkan terus meningkatkan produktivitas semua pekerjaan secara umum. Otomatisasi memberdayakan ekonomi, memungkinkannya untuk tumbuh dan tetap kompetitif sambil menyediakan sumber daya bagi perusahaan semua ukuran dengan manfaat yang tak ternilai harganya. Next, Mas. Next. Nah, adapun jenis otomasi industri, yaitu yang pertama, otomasi tetap atau keras. Nah, otomatisasi tetap yang juga sering disebut dengan sebagai otomatisasi keras atau kaku, menggambarkan jenis industri yang paling permanen dan spesifik. Aplikasi sistem otomasi yang biasanya dirancang untuk melakukan satu proses, tugas, atau serangkaian tugas dan tidak dapat dengan mudah diadaptasi untuk aplikasi lain. Setelah solusi otomasi tetap diterapkan, hal ini akan menjadi tantangan tersendiri konfigurasikan atau ubah cara menangani proses. Inilah sebabnya mengapa industri tetap sistem otomasi biasanya digunakan dalam produksi massal dan aliran berkelanjutan sistem untuk mengotomatiskan semua jenis proses non-variasi yang berulang. Next, Mas. Berikut ini mungkin contoh dari otomasi tetap. Nah, berikut adalah beberapa contoh otomatisasi tetap. Yang pertama yaitu antara lain sapu konveyor otomatis, kemudian jalur perakitan di industri otomotif, sistem konveyor penanganan material, jalur transfer pemesinan, stasiun pengecatan dan lapisan, kemudian mesin las. Next, Mas. Ayo, next. Nah,
Dan yang kedua ada otomatisasi yang dapat diprogram. Otomatisasi yang dapat diprogram menggambarkan bidang solusi otomasi industri yang dapat melakukan banyak fungsi dapat dikontrol melalui perintah yang disampaikan oleh sarana, memasukkan kode komputer dalam sistem. Rancang agar lebih dapat disesuaikan dibandingkan alat tetap. Komponen otomasi yang dapat diprogram banyak digunakan di seluruh dunia industri, namun saat ini paling sering ditemukan dalam operasi manufaktur, berfokus pada memproduksi barang secara batch. Salah satu contoh otomatisasi yang dapat diprogram yaitu yang pertama CNC. Benar, Bang. Next. Nah, ini contoh otomatisasi yang dapat diprogram yaitu CNC, dan ada program logic control PLC, terus sistem kontrol kualitas berbasis visi mesin, ada robot industri dan berbagai sistem manufaktur mobil dan mesin. Nah, untuk selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Ya, saya lanjutkan. Contoh-contoh otomasi yang dapat diprogram. Otomasi fleksibel atau lunak. Otomasi fleksibel terkadang juga disebut sebagai otomasi lunak, mencakup sistem otomasi industri yang dikendalikan komputer dan solusi perangkat lunak. Dirancang untuk saling berhubungan, menyesuaikan kontrol, dan mengukur urutan operasi berbagai mesin dan peralatan, serta pekerjaan manusia. Otomasi yang fleksibel atau lunak. Otomasi fleksibel terkadang juga disebut sebagai otomasi lunak, mencakup sistem otomasi industri yang dikendalikan komputer dan solusi perangkat lunak dirancang untuk saling berhubungan, menyesuaikan kontrol dan mengukur urutan operasi berbagai mesin dan peralatan, serta pekerjaan manusia. Berikut ini beberapa contoh otomasi fleksibel. Yang pertama, robot dan perangkat robotik yang dapat dikonfigurasi untuk melakukan sejumlah hal kegiatan. Yang kedua, stasiun pengelasan, pengecatan, dan pelapisan yang dapat dipindahkan. Yang ketiga, sistem penanganan material yang dapat dikonfigurasi. Yang keempat, peralatan industri lainnya yang sangat berserbaguna dan dapat disesuaikan. Kemudian yang keempat, otomasi terintegrasi. Otomasi terintegrasi juga disebut sebagai otomasi terintegrasi total. Menjelaskan apa yang pada dasarnya dipandang sebagai langkah selanjutnya dalam evolusi otomasi industri sistem. Otomatisasi terintegrasi mencakup solusi yang dirancang untuk memusatkan dan lebih lanjut mengotomasi pemanfaatan alat dan manajemen proses yang mencapai optimasi maksimal yang meminimaliskan kebutuhan keterlibatan manusia. Next, berikut ini beberapa contoh sistem otomasi terintegrasi. Yang pertama, pemrograman sistem kendali terdistribusi. Dua, sistem perancangan proses pembantuan komputer atau CAPP. Yang ketiga, sistem eksekusi manufaktur atau MES. Yang keempat, sistem kendali lini produksi. Yang kelima, solusi integrasi lingkungan IT dan perangkat lunak. Yang keenam, sistem pengujian proses produksi. Yang ketujuh, sistem penanganan material otomasi. Yang kedelapan, sistem manajemen data yang terkoordinasi. Yang kesembilan, yang terakhir, sistem penyimpanan dan pengembalian otomasi. Next. Kemudian sistem kendali industri. Jadi salah satu teknologi yang mendasar dalam otomasi industri adalah industri sistem kendali ICSS. Sistem kendali industri sekali
merupakan bidang teknologi luas yang menggabungkan sejumlah sistem kontrol dan perangkat lunak terkait yang digunakan untuk mengotomasi dan mengolah berbagai proses industri. Sistem kendali dapat bervariasi dalam ukuran dan kompleksivitasnya, mulai dari pengontrolan sederhana sehingga SCADA yang komprehensif. Sistem mampu mengolah manufaktur dan proses industri lainnya, seluruh lapisan teknologi dan lokasi geografis. Kemudian sistem SCADA. Kontrol pengawasan dan akuisisi data atau bisa dikenal SCADA adalah istilah untuk industri yang kompleks sistem kendali otomasi yang menggunakan kombinasi komponen seperti komputer, antara lain penggunaan grafis dan komunikasi data jaringan hingga menyediakan kontrol otomatis dan pemantauan proses tingkat tinggi. Kemudian pengontrolan logika yang dapat diprogram atau PLC. Pengontrolan logika yang dapat diprogram adalah perangkat modular yang dengan berbagai ukuran yang mencakup mikroprosesor dengan jumlah yang sesuai mulai dari puluhan hingga ratusan bahkan ribuan input dan output atau I/O. Mereka digunakan untuk menghubungkan yang berbeda jenis solusi industri dalam satu jaringan. Selanjutnya ada sistem kontrol terdistribusi. Sistem kendali terdistribusi mempunyai tujuan serupa dengan PLC, menyediakan kontrol, pemantauan, dan manajemen untuk peralatan industri besar. Itu perbedaannya adalah fungsi pengontrol DCS dan modul koneksi lapangan tidak terpusat dan malah didistribusikan ke seluruh sistem. Fitur ini memungkinkan solusi otomasi industri. Ini juga dapat mencakup proses berskala besar, memungkinkan antarmuka yang mudah dengan sistem komputer lain dan konfigurasi peralatan. Kemudian ada Human Machine Interface atau HMI. Antarmuka manusia mesin adalah komponen kontrol otomasi industri sistem. Antarmuka pengguna atau dashboard yang memungkinkan manusia berinteraksi dengan mesin, sistem, dan perangkat serta memantau status proses. Selanjutnya ada pengontrol proporsional integral derivatif atau PID. Kontrol PID merupakan suatu cara untuk menggerakkan suatu sistem menuju suatu posisi atau level yang ditentukan sesuai keinginan. Sekian presentasi dari kelompok 4 mata kuliah otomasi industri. Saya Ahmad Irsyadulika mewakili teman-teman semua mengucapkan terima kasih.